Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya adalah dosen untuk mata kuliah Kalkulus 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai turunan dari fungsi eksponensial, turunan dari fungsi logaritma, dan turunan dari fungsi parametrik beserta turunan dari fungsi implisit. Jadi seperti biasa nanti saya akan membahas dari semua subbab yang ada di sana beserta latihan-latihan soalnya. Jadi turunan fungsi eksponensial, fungsi eksponensial itu adalah fungsi bahasa simpelnya sih fungsi pangkat ya. Jadi 2 pangkat X, pangkat 2X plus 1. Nah itu adalah fungsi eksponensial ya. Di sini kalau fungsi eksponensial itu saya bedakan menjadi 2, pada saat bentuknya E pangkat Ft dan pada saat bentuknya B pangkat Ft. E itu adalah suatu bilangan yang ada nilainya. Nah, silakan kalian cek dengan kalkulator kalian berapa nilai dari E itu, ya. Nah, kemudian kalau rumus untuk bentuk Y sama dengan E pangkat Ft, hasilnya itu adalah dy per dt sama dengan df per dt dikali E pangkat Ft. Ya, di mana df per dt itu adalah turunan dari pangkatnya. Kebetulan fungsi ini saya tuliskan terhadap variabel T, jadi fungsinya dalam variabel T. Paham ya? Nah, di situ turunan pertamanya itu adalah df per dt, turunan pangkatnya, pangkat ft-nya itu ditulis ulang. Paham ya? Nah, perbedaan yang nomor 1 dengan yang nomor 2, jika yang nomor 2 itu ketambahan len B. Sebenarnya yang nomor 1 juga ini ada len E, tapi hasil dari len E itu adalah 1. Makanya di sini tidak saya tulis. Ngerti ya? Oke, ini adalah rumus dari turunan fungsi eksponensial gitu. Contoh sederhananya, saya menanyakan tentukan turunan pertama dari Y sama dengan E pangkat X kuadrat per X dan Y sama dengan X dikali E pangkat 2X. Ya. Berarti kalau kita lihat bentuknya, bentuk yang pertama, Y sama dengan E pangkat X kuadrat dibagi X. Berarti kan ini adalah fungsi yang bentuknya adalah hasil bagi. Nah, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau bentuknya hasil bagi, maka untuk mencari turunan pertamanya itu ada rumusnya. Rumusnya yang pakai UV itu loh. Ya, U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Makanya untuk soal ini, yang dimisalkan U-nya itu adalah yang atas ya, V-nya itu yang bawah. Gitu. U-nya itu adalah E pangkat X kuadrat, V-nya itu adalah X. Kemudian kita akan cari du per dx. Du per dx-nya itu berarti menggunakan rumus yang tadi. Turunan dari eksponensial itu adalah turunan pangkatnya 2x dikali dia ditulis ulang. Paham ya? Oke. Kemudian kita akan cari dv per dx. Turunan dari x itu adalah 1. Nah, baru kita masukkan ke rumus aturan hasil bagi. Nah, aturan hasil baginya itu adalah U aksen V dikurangin UV aksen dibagi V kuadrat gitu. Jadi DU per DX-nya ini, DV per DX-nya 1 gitu. Nah, kemudian bentuknya disederhanakan. Hasilnya adalah ini. Kalau E pangkat X kuadratnya ditaruh di luar kurung, maka yang di dalam kurungnya itu isinya adalah 2X kuadrat dikurang 1 gitu. Paham ya? Oke. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Nah, kalau contoh yang kedua ini, itu kan berarti perkalian fungsi ya. Kenapa? Karena X dikali E pangkat 2X. Makanya kalau perkalian fungsi, berarti nanti kita pakainya aturan hasil kali. Nah, aturan hasil kali juga UV. U aksen V ditambah UV aksen turunannya. Ya. Makanya nanti ada yang dimisalin U, ada yang dimisalin V. Nah, kalau aturan hasil kali ini sudah bebas. Siapa yang mau jadi U, siapa yang mau jadi V, ya. Baru kita cari turunan DU sama DV-nya terhadap X, ya.
Kita cari du per dx-nya. 1 ya, turunan dari x. Kemudian turunan dari e pangkat 2x itu apa? Turunan pangkatnya 2 dikali eksponensialnya ditulis ulang. Nah, seperti itu ya. Oke. Baru kita masukkan ke rumus turunan hasil kali U aksen V ditambah U V aksen. Ya, ini tinggal disubstitusikan tadi yang kalian peroleh. Ini adalah bentuk yang paling sederhananya. Paham ya? Oke. Saya lanjutkan ke turunan fungsi logaritma. Nah, kalau fungsi logaritma itu, ini juga sama, saya bedakan menjadi 2. Pada saat fungsinya ln ft sama fungsinya b log ft. Jadi kalau biasanya kalau kalian tuliskan, b-nya itu ada di pangkat sini nih, bilangan pokoknya ya, b log ft. Nah, rumusnya kalau untuk mencari ln ft itu adalah dy per dt. Kenapa dy per dt? Karena soalnya fungsinya dalam variabel t. Makanya di sini dy per dt. Rumusnya sama dengan turunan ft-nya dibagi ft itu sendiri. Gitu ya. Nah, kalau di sini berarti sama, turunan dari ft-nya dibagi ft dikali 1/b. Sebenarnya di atas ini juga ada 1/e, tapi tidak dituliskan e-nya. Paham ya? Oke. Nah, berdasarkan rumus itu, saya coba mengerjakan contoh soal. Ada 2 contoh soal ya. Nah, yang pertama, bentuknya Y sama dengan ln ini ya. Tadi kan kalau kita mau mencari turunan pertama dari fungsi ln, maka kita akan turunkan si ft-nya. Dalam hal ini dia. Ini semua kita turunkan terhadap variabel x. Hasilnya adalah 3x kuadrat plus 3 dibagi dia sendiri gitu. Paham ya? Oke. Bagaimana yang nomor 2? Nah, yang nomor 2 ini kan juga sama. Jadi turunan dari ini semua itu adalah turunan dari dia. Berapa turunannya? 3 dibagi dia itu sendiri dikali 1/ln 2. Gitu. Paham ya? Oke, udah selesai. Kita tidak usah mencari 1/ln 2-nya berapa, ya. Nah, bagaimana kalau turunan fungsi implisit? Jadi di sini diperkenalkan fungsi implisit. Kenapa dikatakan fungsi implisit? Pada saat kita mempunyai fungsi, akan tetapi fungsinya tidak bisa kita nyatakan menjadi fungsi eksplisit, makanya di sini diberikan turunan untuk fungsi implisit. Ya, salah satu contohnya adalah seperti ini. Nah, fungsi ini ketika mau kita jadikan fungsi eksplisit itu agak sulit ya, karena di sini y pangkat 3 plus 7y. Kalau fungsi eksplisit itu kan kita harus memisahkan antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Misalkan variabel tak bebasnya di kiri, variabel bebasnya di kanan. Nah, dalam fungsi ini variabel bebasnya itu adalah x, variabel tak bebasnya itu adalah y. Ini benar terpisah, tapi bentuknya nggak y sama dengan. Paham ya? Nah, kalau bentuk yang seperti ini kita sebut dengan fungsi implisit. Ya. Oke. Nah, turunan dari fungsi implisit itu lebih gampangnya kalau kita langsung ke contoh soal aja ya. Tentukan turunan pertama dari fungsi ini. Gitu. Nah, fungsi ini adalah fungsi implisit nih, karena campur aduk antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Jadi tadi fungsi yang mau kita turunkan itu adalah ini ya. Ini semua kita turunkan terhadap variabel x. Kenapa? Karena perjanjiannya itu, kalau ada variabel x sama y, maka variabel x itu adalah variabel bebasnya, y itu adalah variabel tak bebasnya. Makanya ini semua kita turunkan terhadap variabel x. Ya, oke. 4x kuadrat dikali y diturunkan terhadap variabel x. Nah, untuk turunan dari 4x kuadrat y, ini kita pakainya UV. Ya, kita pakainya UV. UV-nya gimana? U aksennya, U-nya itu adalah 4x kuadrat, V-nya itu adalah Y. Makanya ini U aksen V 8xy
dikurangin U-nya 4x kuadrat, turunan Y terhadap variabel X adalah dy per dx. Paham ya? Oke, dikurangin turunan 3Y terhadap variabel X. Y itu turunannya kan 1, tapi karena dia sekarang diturunkan terhadap variabel X, maka di sini harus ketambahan dy per dx. Paham sampai di sini? Oke, sama dengan turunan X pangkat 3 terhadap X, 3x kuadrat. Turunan min 1 terhadap X, 0 ya. Ya, gitu. Nah, kemudian kalian sederhanakan sedemikian sehingga jawabannya dalam dy per dx sama dengan gitu. Ya. Jadi ini saya kelompokkan yang nggak ada dy per dx-nya dipindah ke kanan. Kemudian dikelompokkan lagi yang dy per dx-nya. Baru diperoleh dy per dx-nya seperti ini. Paham ya? Oke. Bagaimana kalau turunan fungsi parametrik? Misalkan saya punya variabel X dan Y dalam fungsi T, gitu ya. Kemudian turunan pertama dari Y terhadap X, berarti kan dy per dx ya. Jadi dy per dx itu adalah rumusnya dy per dt dikali dt per dx. Nah, ini kita sebut dengan turunan fungsi parametrik. Bedakan sama turunan fungsi rantai ya. Jadi ini turunan fungsi parametrik, variabelnya itu ada 3. Ya, kalau rantai itu kan variabelnya ada 2, hanya X dan Y. Tapi ini enggak, X-nya dalam fungsi T, Y-nya juga dalam fungsi T, gitu ya. Contohnya, diketahui XT dan YT-nya seperti ini. Anda diminta untuk menentukan turunan pertama dari fungsi Y terhadap X. Ya. Berarti dalam hal ini variabel bebasnya itu adalah X, variabel tak bebasnya itu adalah Y gitu ya. Nah, ini adalah XT sama YT-nya. Kita akan mencari dx per dt. 9t kuadrat plus 2 ya. Sorry, ini plus 2 ya, nggak ada t-nya. Kemudian kita cari dy per dt-nya itu adalah 2. Gitu. Baru kita masukkan ke rumus turunan fungsi parametrik. Dy per dt dikali dt per dx. Karena kita punyanya dx per dt, makanya ini dibalik. Kalau dia kali jadi bagi, ini dibalik dx per dt. Baru kita substitusikan nilai-nilai yang kita punya. dy per dt-nya adalah 2, dibagi dx per dt-nya adalah ini. Nah, hasilnya adalah dia. Paham sampai di sini? Oke. Nah, ini ada latihan soal. Silakan kalian kerjakan jika ingin mengetahui apakah kalian sudah memahami tentang pembahasan materi yang sudah saya berikan. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Good luck. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.